Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengatakan, pemimpin selanjutnya adalah yang tidak mencari perbedaan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda bahwa Pak Kapolri kepada salah satu pihak atau ya itu pernyataan pada waktu Natal saja, bukan pretensi apa-apa? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Siapapun yang berbicara tentang Pilpres pasti menjadi sorotan, apalagi seorang Kapolri. Pada saat kemarin, beliau menyatakan bahwa pelanjut presiden itu adalah bukan yang mencari perbedaan. Ayo kita baca di Tempo terkait dengan hal itu dan kemudian kita analisa mengapa ini terjadi dan bagaimana solusinya. Kapolri Listio Sigit Prabowo singgung pemimpin yang melanjutkan Presiden Jokowi bukan yang mencari perbedaan. Apa ini? Apakah memang ini gaya bicaranya Pak Kapolri atau memang ada substansi yang ingin disampaikan? Pilih ini salah satu. Atau, kita lanjutkan saja judul tersebut, Tempo.co Jakarta. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, menyinggung soal estafet kepemimpinan dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Hal ini dikatakan Sigit dan pidatonya di agenda perayaan Natal bersama Polri yang dilakukan pada Kamis 11 Januari 2024. Sigit mengatakan pemilu 2024 merupakan tahapan penting bagi masyarakat karena akan memilih pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Karena itu menurut dia Polri harus menilai proses pemilu hingga pasca pemilu. Jadi kalau dari sini bahwa bagaimana seorang pemimpin itu bisa, maksudnya presiden nanti terpilih, melanjutkan apa yang menjadi programnya Pak Jokowi. Ini katanya Pak Kapolri, saya rasa ini adalah pemilu yang sangat penting karena akan melihat nasib bangsa ke depannya. Di sini rakyat kita akan memilih calon pemimpin nasional yang akan melanjutkan nahkoda kepemimpinan nasional sebagai presiden, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting baik dari proses tahapannya yang berjalan lancar dan paskanya, kata Sigit dalam pidatonya. Dalam pemilihan, Listio Sigit mengatakan Polri harus menciptakan suasana yang dingin dan menghindari berbagai konflik dalam pemilu 2024. Ini katanya lagi, yang kita cari adalah pemimpin yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk ke depan, bukan pemimpin yang kita pelihara dan selalu mencari perbedaan sehingga menimbulkan konflik. Hal ini yang kemudian menjadi tema judul kita kali ini dan nanti akan kita bahas. Karena dalam bahasa beliau, yang kita cari adalah pemimpin yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk ke depan. Bukan pemimpin yang kita pelihara dan selalu mencari perbedaan sehingga menimbulkan konflik. Nanti ini poin yang akan kita bahas. Kita lanjutkan dulu supaya tidak terjadi semacam salah informasi dari berita yang ada di Tempo ini. Listio Sigit mengatakan perbedaan pendapat mengenai calon pemimpin merupakan hal biasa dalam pemilu, asal tidak menimbulkan fanatisme. Ini kemudian dia bilang mengklarifikasi lanjutnya, namun kita memiliki tugas, prestasi, dan peralihan yang telah ditorehkan oleh pemimpin kita saat ini. Harus terus bisa dilanjutkan, ditingkatkannya. Kapolri mengatakan siapapun yang nantinya yang naik sebagai pasangan calon tentunya para pemimpin terbaik, sehingga tentunya perbedaan pendapat yang ada pada saat menentukan dan memilih jangan sampai merusak dan harus dilanjutkan ke depannya. Ini agak sudah terjadi perbedaan, nanti kita bahas. Masyarakat yang
akan memiliki para anggota DPR di semua tingkatan hingga presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Untuk Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan, ada Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD, Mas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Polri sendiri diharuskan netral dalam pemilu 2024 karena statusnya sebagai aparat negara. Itu kemudian terklarifikasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ada 3 hal yang menjadi sorotan pada pernyataan Pak Kapolri ini, dan kemudian kita harus bisa kita analisa dan what's behind the fact tersebut. Pertama adalah, tapi sebelumnya, apakah hal ini memang Pak Kapolri pada posisi berharap netralitas atau berharap mengarah kepada salah satu calon? Menurut analisis saya, pertama, bahwa yang disampaikan tadi ya, kalau kita membaca ya, yang disampaikan itu bahwa ini, yang kita cari adalah pemimpin yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk ke depan. Bukan pemimpin yang kita pelihara dan selalu mencari perbedaan sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini kalau menurut yang saya baca di sini, bukan berarti Pak Kapolri itu mengarahkan kepada salah satu calon. Nah, mungkin kalian juga bisa berpendapat yang lain di kolom komentar, tetapi bahwa beliau mengatakan bahwa bagaimana suasana sebuah negara itu tidak berkonflik. Bukan berarti perbedaan dalam misalkan ada terkait dengan gagasan yang berbeda untuk mengelola negara. Karena kalau dalam seperti sosiologi itu, setiap orang mempunyai perspektif. Misalkan ada Mas Anies, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ketika melihat bagaimana solusi negara ketika ada sebuah problem, pasti ketiganya mempunyai cara pandang yang berbeda untuk mengatasinya. Satu mungkin menyelesaikan dengan dari depan, satu dari samping, satu dari belakang. Semuanya mempunyai niat sama, yaitu adalah menyelesaikan sebuah masalah negara. Sehingga kalau dalam kesempatan kemarin, Pak Kapolri itu bukan pada saat ini. Tetapi kalau itu terjadi, bahaya. Maksudnya, kalau kemudian mengarah kepada, ini kan pasti ada terjemahan dari banyak orang. Ini Pak Kapolri itu mengarahkan kepada salah satu calon, dan kemudian tidak setuju dengan calon lain. Menurut saya kok tidak ya. Karena sekali lagi, ini terkait dengan kejelasannya pada yang kedua. Kita lihat pada yang kedua, namun kita memiliki tugas, prestasi, dan peralihan yang telah ditorehkan oleh pemimpin kita, Jokowi harus terus bisa dilanjutkan, ditingkatkannya. Yang kemudian, perbedaan pendapat mengenai calon pemimpin merupakan hal biasa dalam pemilu, asal tidak menimbulkan fanatisme. Nah, itu yang kalau menurut saya dalam penjelasan yang pertama tadi, kemudian tidak ada fanatisme, tidak ada konflik. Jadi perbedaan yang pertama tadi itu tidak setuju atau Pak Kapolri mengarahkan ketika misalkan terjadi mengarahkan ke konflik, tetapi bahwa ketika tidak ada fanatisme itu bukan masalah. Tapi memang kalau kita melihat negara kita mulai awal berdiri, heterogenitas itu yang ditampilkan. Bhinneka Tunggal Ika itu yang ditampilkan. Jangan sampai kemudian ada salah seorang menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Kapolri itu seakan-akan mengarahkan kepada salah satu calon, kalau menurut saya. Tapi bagaimana ketika ada sebuah konflik itu kemudian tidak perlu fanatisme. Dan dalam proses pemilu, itu semua bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Konflik itu boleh, bahkan diwadahi oleh negara demokrasi. Tetapi konflik tidak harus diselesaikan sendiri. Yang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi. Itu bisa diadukan ke sana. Kemudian yang ketiga, masyarakat akan memiliki pesta demokrasi, maksudnya 14 Februari mencoblos,
Dan Polri sendiri diharuskan netral dalam pemilu 2024 karena statusnya sebagai aparat negara. Jadi perintah sebagai aparat negara itu yang menjadikan untuk netral. Sehingga pertanyaan awal tadi menjadi hilang, terselesaikan ketika Polri harus netral. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri terkait dengan sebuah judul yang mungkin kita semua bertanya, bukan mencari perbedaan pemimpin itu, ya itu adalah sebuah penjelasan dalam sebuah perayaan Natal. Harapannya adalah bagaimana kita semua merespon 14 Februari dengan semangat untuk menampilkan pemimpin yang terbaik. Perbedaan itu adalah wajar, tetapi fanatisme itu yang tidak perlu ditampilkan. Heterogenitas yang ada di Indonesia itu adalah perlu kita junjung bersama. Netralitas Polri pasti ditunggu oleh semuanya. Jangan sampai kemudian ada yang memanfaatkan yang disampaikan Pak Kapolri ini. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.